Gadis cantik ini baru masuk mobil saja, langsung melepaskan baju. Rekan di sebelah sangat malu, dan cepat melihat ke arah lain. Gadis cantik bernama Chae-yun, adalah seorang ahli negosiasi. Karena penculik hanya bisa mengerti bahasa Inggris saja. Sebenarnya, sekarang adalah liburan, Chae-yun segera dipanggil untuk menangani kasus penculikan ini. Gadis cantik melepas jaket untuk membuktikan kepada mereka bahwa dia tidak membawa senjata. Setelah masuk ruang, dia menemukan dua penculik. Setiap orang sedang memegang pisau ke leher pasangan. Mereka minta polisi memberi helikopter untuk mereka. Kalau tidak setuju, dua orang ini langsung meninggal. Sangat tenang gadis cantik bernegosiasi dengan pihak lain. Pada saat situasi berangsur-angsur pulih normal, gadis cantik mencoba meminta pihak lain untuk melepaskan satu sandera. Tiba-tiba kapten memberi perintah untuk menyerang. Sebentar saja, serangkaian peluru ditembakkan. Selanjutnya, tim penyerang masuk ke dalam ruangan. Meskipun penculik telah ditangkap, tetapi dua sandera juga dibunuh. Memeluk istri yang siap berhenti napas, Chae-yun menyalahkan diri sendiri dan sakit hati. Tindakan kali ini gagal membuat gadis cantik hilang kepercayaan diri. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengundurkan diri, tetapi kapten tidak setuju. Kapten mengatakan bahwa menunggu saya kembali dari pekerjaan dan kemudian kita berbicara lagi. Tidak ada pilihan lain, Chae-yun pulang saja. Kemudian, rekan datang ke rumah dia. Dia mengatakan pemimpin Departemen Kepolisian Seoul sedang mencari Anda. Setelah itu, gadis cantik memakai seragam polisi dan memasuki tempat yang dia belum pernah kunjungi. Seorang staf masuk kata sandi, menekan sidik jarinya dan kemudian menggesek kartu ke dalam mesin. Pintu dibuka, kedua orang kaget sekali dengan pemandangan di depan. Di ruang intelijen yang penuh dengan layar dan komputer. Di dalam menampilkan semua jenis intelijen dan data. Dengan tingkat dua orang, mereka benar-benar tidak boleh masuk tempat ini. Pasti sesuatu yang penting telah terjadi yang mereka membutuhkan berdua orang. Pada saat mereka akan memberitahu intelijen untuk berdua, tiba-tiba seorang polisi wanita masuk. Dan mengatakan pihak lain telah menelepon. Setelah mendapat izin dari kepala polisi, polisi wanita itu meraih tangan Chae-yun dan masuk ke dalam ruang. Kemudian, dia minta gadis cantik duduk di depan komputer, angkat telepon dan bernegosiasi dengan pihak lain. Pria ganteng yang muncul di layar bernama Taegu. Memang ganteng, gadis cantik itu sangat energik, berusaha menjaga martabat dan mulai memperkenalkan diri. Tidak terduga, pria hilang semua martabat, dia bertanya. Pengukuran Anda berapa? Kelihatan dia sedang bercanda, gadis cantik langsung mematikan telepon. Pemimpin sangat marah. Gadis cantik berkata, saya ingin memahami situasi dulu. Kalau dia tidak tahu apa-apa, dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Pada saat ini, telepon berdering lagi. Tidak ada pilihan, pemimpin minta polisi wanita angkat telepon. Kelihatan sudah ganti orang, pria ganteng tidak berbicara dan langsung mengubah lensa. Pada saat mereka melihat para sandera, mereka takut sampai pingsan. Sandera adalah kapten yang baru keluar untuk bekerja. Kemudian, Taegu mengeluarkan pistol dan mengarahkan langsung ke kepala kapten. Sangat beruntung, pistol itu habis amunisi. Melihat keadaan ini, gadis cantik itu buru-buru duduk di depan komputer. Tetapi gadis cantik terlalu percaya diri, pria itu tidak memperhatikan tentang gadis, dia hanya menguji pistol saja. Pria ini tidak senang ketika gadis cantik sudah mematikan HP. Kelihatan suasana sangat tegang, gadis cantik harus menjawab pertanyaan tadi. Ketinggian 1,65 meter, 34, 24, 35. Jawaban dari pertanyaan tadi. Memang saja, setelah mendengar jawaban, pria sangat senang. Kemudian, Taegu mengatakan, dia ada satu permintaan dengan gadis cantik. Dia tidak boleh berbohong. Chae-yun langsung setuju dan minta berbicara dengan kapten. Kemudian, pria mengarahkan kamera ke kapten. Setelah berbicara, Taegu berkata dia harus makan dulu. Lalu cepat mematikan HP, akhirnya, Chae-yun juga ada waktu untuk mengerti situasi ini. Sebenarnya, Taegu adalah pemimpin organisasi kriminal internasional. Dia menculik tidak hanya kapten saja, tetapi juga wartawan yang sangat terkenal. Meskipun hal disembunyikan oleh media. Tetapi Rumah Biru sudah perhatian, karena ada kapten polisi telah diculik. Ini adalah provokasi kepada pejabat. Oleh karena itu, Rumah Biru telah mengirim tim tentara khusus ke Thailand. Sekaligus mengatur negosiator untuk menunda waktu untuk menyelamatkan situasi. Karena itu, gadis cantik menjadi salah satu orang yang penting dalam rencana ini. Pada saat gadis cantik sedang membaca dokumen, pria ganteng Taegu menelpon lagi.
Dia minta bertemu dengan satu orang. Tetapi gadis cantik ingin pastikan kapten aman. Kemudian, kamera diarahkan ke kapten, wajah gadis cantik langsung menjadi serius. Dia hanya melihat luka semua badan dan berbaring di tanah. Mungkin dia disuntik dengan oli. Kemudian Taegu minta bertemu dengan editor surat kabar. Kalau 1 jam dia tidak melihat orang, mereka mengerti akibatnya. Tidak ada pilihan lain, mereka harus mengirim helikopter untuk menjemput editor yang sedang bermain golf. Setelah bertemu dengan editor, pria bertanya tentang wartawan. Editor menjawab sangat lancar, bahkan tanggal posting, berita apa. Bisa ingat semua, luar biasa. Selanjutnya, dia mulai cerita tentang semua anggota di keluarga editor. Dan keadaan setiap orang. Setelah mendengar kata-kata itu, editor langsung takut. Kemudian pria bertanya dia, apakah identitas wartawan itu palsu? Dan dia mengarahkan pistol ke kepala wartawan. Dia bukan wartawan. Sebenarnya, identitas wartawan ini tidak sederhana. Dia adalah orang di badan intelijen, dikirim untuk menyelidiki organisasi Taegu. Dia bertanya Chae-yun, tadi saya sudah bilang jangan bohong saya. Gadis cantik memang tidak tahu cerita ini, tetapi pria tidak percaya. Kemudian, dia langsung berbicara dengan pistol. Kelihatan kapten ditembak, gadis cantik sangat sedih. Anda, orang gila ini. Anda bilang apa? Anda adalah orang gila. Anda sedang marah dengan saya. Pemimpin takut gadis cantik lebih marah, dan minta mematikan HP. Kelihatan gadis cantik tidak bisa tenang. Dia mengatur 2 staf negosiasi untuk berbicara dengan Taegu. Dia melihat 2 orang. Belum berbicara apa, 2 karyawan mengancam dia. Melawan dengan pemerintah bukanlah hal yang baik. Cepat melepaskan Sandera saja. Sekaligus menyampaikan intelijen yang diminta oleh polisi. Kemudian, kami tidak menangkap Anda. Setelah mendengar kata-kata itu, Taegu tertawa. Kemudian minta mereka melimat di kamera. Fuck you. Memang keren. Sangat keren, ini gaya saya. Kemudian, pria itu tidak hanya paksa wartawan ke sini. Dan menunjukkan 4 sandera di depan kamera. Dia bertanya anak perempuan, apakah Anda mau mendengar musik? Kemudian, langsung paksa 2 staf itu bernyanyi, 1 detik sebelumnya, mereka pasti menolak. Tetapi 1 detik kemudian, langsung bernyanyi. Ada seekor bebek bernyanyi. Kuak, kuak, kuak. Suara dari penyanyi ini buruk banget. Pria ini minta dalam 30 menit, dia mau bertemu dengan gadis cantik. Kalau tidak, 1 sandera akan meninggal. Tidak ada pilihan lain, pemimpin minta orang untuk mencari gadis cantik. Pada saat ini, gadis cantik masih berusaha menyelidiki identitas pria itu. Dia memang siapa? Gadis cantik menemukan, pria itu pernah adalah tentara bayaran. Tetapi 5 tahun dulu, tiba-tiba dia hilang. Kemudian dia telah menjadi pedagang senjata terbesar di Asia Tenggara. Tetapi sesuatu yang gadis cantik bingung, siapa yang memasok dia? Dengan kebingungan, dia masuk ruang pemimpin. Setelah melihat pria, gadis bertanya dia 1 kalimat yang semua orang juga mau tanya. Mengapa Anda ganteng banget? Oh salah, tujuan Anda apa? Pada saat ini, anak perempuan sangat takut. Dia berharap kakak lelaki bisa menjaga dia. Selain itu, staf pemantauan data konfirmasi. Suasana hati Anda telah berubah mungkin karena dari anak perempuan itu. Tentu saja, dia minta bawahan mengantar 2 anak dan ibu ke kamar lain. Cepat mengambil kesempatan ini, gadis cantik ingin bertanya beberapa pertanyaan tentang keluarga dia. Tidak terduga, dia menolak dan minta gadis cantik bertanya hal yang penting saja. Oleh karena itu, dia bertanya pria, mengapa harus adalah saya? Pria sangat senang setelah mendengar pertanyaan itu. Dia langsung menjawab, hanya minta bos lama Anda datang ke sini. Anda cepat mendapat jawaban. Kemudian, dia langsung mematikan HP. Lalu, petugas intelijen minta gadis cantik cerita tentang identitas bos dulu. Sebenarnya, bos lama dia telah membuka perusahaan penjualan kembali senjata. Dan Taegu adalah bawahan bos lama. Tetapi bos lama menemukan Taegu sedang berurusan secara pribadi dengan pelanggan lain di belakangnya. Oleh karena itu, hubungan antara kedua orang rusak. Setelah keluar dari perusahaan, bos lama bekerja di pemerintah. Memberikan berita intelijen dari Taegu. Dan langsung membayar penghindaran pajak 50 juta. Tidak ditangkap, bos juga membuka perusahaan manufaktur senjata. Dan ruang yang mereka sedang berdiri itu, milik perusahaan.
Sementara di sisi lain, di dalam ruang konferensi mewah, 4 karakter besar di Korea sedang membuka pertemuan rahasia. Mereka adalah Direktur Perusahaan Manufaktur Senjata, Bos Lama Gadis Cantik, Wakil Kepala Polisi, Park, Komandan Kedua Badan Intelijen, Jenderal Sun, Komandan Angkatan Udara Korea, bersama Pak Huan, Menteri Keamanan Rumah Biru. 4 pria ini tidak peduli dan menghormati pria Taegu. Menteri Huan adalah orang yang memimpin rapat. Dia sedang berbicara dengan 3 orang. Kemudian, Bos Lama Gadis Cantik mengunjungi ruang komando. Setelah bertemu dia, Taegu langsung bertanya, "Mengapa membunuh Jin Ah?" Tetapi Bos Lama pura-pura tidak kenal orang ini. Pada saat ini, gadis cantik tiba-tiba ingat, Jin Ah bukan orang diculik minggu depan. Karena suami dan istri mereka dibunuh. Tidak perlu waktu untuk memikir, Taegu sudah cerita semua. Sebenarnya, Sejin adalah manajer di gudang senjata rahasia dari Bos Lama. Sekaligus, dia adalah adik perempuan Taegu. Untuk menangkap celah musuh, dia memperkenalkan adik dengan Bos Lama. Tetapi ketika mereka menjadi musuh, Bos Lama sudah membunuh semua orang yang tahu rahasia dia. Jin Ah diculik karena dia sudah mengatur. Setelah mendengar semua kata itu, gadis cantik tidak percaya tentang Bos Lama. Kalau semua benar, jadi kapten juga tahu atau tidak? Dia tidak berani percaya cerita ini. Pada saat ini, Taegu membuka rekaman. Dalam rekaman itu ada suara 4 orang. Ada 4 karakter besar tadi. Mereka memanfaatkan kekuatan dan hubungan mereka untuk merebut senjata negara. Kemudian melalui perusahaan Bos Lama, mereka menjual untuk negara di Asia Tenggara. Akhirnya mereka mendapat keuntungan, gunakan lukisan dan barang antik terkenal untuk pemutihan. Semua orang mendengar rekaman itu dan kaget. Tetapi masih ada lagi. Taegu melalui server luar negeri untuk streaming langsung di internet. Semua media laporan tentang cerita ini, mereka tidak bersembunyi lagi. Pada saat ini, orang dalam ruang konferensi tidak bisa tenang lagi. Menteri Huan tidak peduli tentang sandera. Langsung memerintahkan pasukan khusus untuk datang ke Thailand. Harus menyerang pangkalan Taegu. Setelah selesai, semua orang percaya Taegu sudah dibunuh. Menteri Huan juga bisa bernafas. Tetapi gadis cantik menemukan sesuatu yang aneh. Berdasarkan cahaya yang dipantulkan, dia tahu Taegu tidak ada di Thailand. Selanjutnya, melalui kamera pengintai bandara, gadis cantik tahu beberapa hari yang lalu pria telah kembali Korea. Sekaligus rekan menyelidiki tentang panti asuhan tempat yang Taegu dibesarkan. Kemudian menemukan keluarga 4 orang sedang di sini. Pada saat ini, pria sudah sampai parkir ruang komando. Dia membawa bom dan masuk gedung. Setelah membunuh semua, dia pergi ke ruang konferensi. Semua orang takut sampai mati. Dengan Bos Lama, orang telah membunuh adik dia. Taegu langsung menembak dia. Pada saat dia siap untuk mengeluarkan detonator, bersama 3 orang bertemu dengan nenek moyang. Tiba-tiba gadis cantik Chae-yun datang. Yang pertama, dia mohon maaf karena tidak bisa selamat adik dia, dan minta dia berhenti saja. Sekaligus, dia berjanji dia akan laporan semua cerita ini. Pada saat ini, helikopter polisi muncul. Penembak jitu di helikopter membidik Taegu. Tidak terduga, gadis cantik membantu dia. Dia menolong pria berhenti saja, dan berjanji dia akan membantu pria. Kelihatan gadis cantik ini sama dengan adik. Kemudian mengarahkan pistol ke Menteri Huan. Dan Taegu jatuh di genangan darah. Semua orang diantar keluar. Kemudian, mereka menemukan bom tidak diaktifkan. Karena pria itu tidak mau gadis cantik luka, jadi dia telah tutup saklar pemicu. Setelah mendengar kata-kata ini, gadis cantik berlari ke depan Menteri Huan. Dan mengatakan kata-kata yang membuat dia takut. Tidak lama, Anda telah melakukan kejahatan. Rencana menculik bayi Jin Ah, perdagangan senjata ilegal, penggelapan biaya militer dan penyuapan. Dia pantas ditangkap karena pengkhianatan. Apa? Sebelum pengacara datang, Anda berhak untuk tetap diam. Kata-kata yang Anda mengatakan akan digunakan sebagai bukti di pengadilan. Anda memiliki hak untuk menyewa pengacara pembela. Kalau Anda tidak dapat membayar biaya pengacara, negara akan memberi pengacara untuk Anda. Wanita ini memang gila. Sedang melakukan apa, mengapa tidak berangkat? Beberapa hari kemudian, gadis cantik mendapat surat. Dalam itu adalah bukti yang Jia harus membayar dengan kehidupan. Akhirnya, gadis cantik memberikan bukti itu ke pengadilan.
Selesai janji dengan Taegu. Tidak ada keadilan kecuali dalam kebenaran, tidak ada kebahagiaan kecuali dalam keadilan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.